Jadi bisa dibayangkan, kalau dari awal sudah ada penyakit lain selain COVID, tentunya sistem imun kita akan sibuk untuk mengurusi penyakit yang lain ini. Nah, sekarang sistem itu mengurusnya lagi COVID, jadi COVID ini dapat dengan lebih mudah menyerang pada orang-orang yang tua atau usia lanjut. Kemudian yang kedua pertanyaan dari anak Agung Made Aprianda dari Denpasar di gugus satunya. Apakah ada perbedaan arti dan tujuan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Di sini kalau yang dimaksud isolasi dan karantina mandiri, saya rasa itu cuma masalah term aja, tidak ada masalah istilah aja. Jadi tidak ada perbedaan arti. Cuma kalau memang dari pemerintah itu ada perbedaan antara karantina dan isolasi. Karena karantina itu ditujukan untuk orang yang masih sehat, yang tanpa gejala, itu yang kita batasi supaya tidak bertemu dengan kelompok orang yang infeksius atau yang terinfeksi. Sedangkan isolasi itu kita lakukan kepada orang yang sudah sakit, itu kita isolasi di suatu tempat supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Jadi intinya sama, hanya berbeda istilah, tujuannya sama, membatasi kontak, membatasi penularan, dan memperlambat penyebaran sehingga diharapkan sistem kesehatan sakit dan puskesmas misalnya itu sempat untuk menangani jumlahnya tidak membludak dalam satu waktu. Fasilitasnya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian kalau untuk menjaga jarak fisik itu sudah berbeda. Kalau karantina dan isolasi itu tidak kita perbolehkan bertemu, akan menjaga jarak fisik itu artinya kita bertemu saya dengan adik-adik atau adik-adik dengan temannya, tapi kita memberi jarak terhadap diri kita itu minimal 1 sampai 2 meter. Kenapa ada jarak 2 meter? Karena sekarang yang ditentukan virus ini menyebar melalui droplet atau air liur saat bersin, berbicara, atau batuk. Dan itu sudah dari penelitian, air liur itu akan jatuh tidak lebih dari 2 meter. Dia akan jatuh ke lantai, tidak akan tertidur. Nah, oke, kita ke pertanyaan nomor 3 dari Salsa Nabila Putri di Denpasar dari gugus satu. Ya. Saat ini kita sudah memasuki era new normal atau normal baru yang di sini disebut oleh pemerintah. Apakah ada persiapan tambahan untuk menghadapinya? Sebenarnya persiapan tambahan tidak ada selain yang saya ngomong. Selalu ikuti protokol pemerintah ya seperti yang di slide, karena perubahan itu selalu terjadi. Virusnya juga setiap hari ada ilmu baru, ada teori baru mengenai penyebaran dan lain-lain. Protokol akan selalu berubah. Jadi cukup ikuti protokol pemerintah yang saat pemerintah juga tidak sembarangan menentukan protokol. Sudah dengan banyak sekali pertimbangan. Dan selalu diingat anak muda itu memang lebih kuat dari orang tua. Jadi kalau adik-adik memilih untuk keluar, hanya nongkrong atau membuat tugas bersama ya dalam kalian kalaupun terinfeksi itu bisa saja tanpa gejala. Sedangkan kalian bisa membawa penyakit itu ke rumah dan menularkan orang tua dan saudara-saudara. Ya. Jadi di sini tetap selalu perhatikan protokol meskipun kalian nongkrong di luar. Karena di tempat-tempat belanja, di tempat nongkrong itu semua sudah disediakan. Ya, diikuti protokolnya, ekstra jaga diri dan yang saya bilang makanan bergizi dan olahraga. Ya, bukan tidak boleh keluar sama sekali karena kalau kalian stressful itu akan berpengaruh pada kalian. Jadi, prioritaskan, ketahui batas ya. Kemudian yang keempat dari Bung Arya, ini dari Bali, ya, di gugus 2 ya. Bagaimana cara untuk mengembalikan jam tidur yang benar
Bagi orang yang sudah terbiasa begadang di saat ini, kalau yang nanya cowok seperti ini sepertinya begadang untuk main game ya. Jadi caranya itu gampang, yang kita sebut dengan sleep hygiene. Jadi tidur itu kita harus selalu teratur. Mulai tidurnya teratur, bangun tidurnya pun teratur. Setiap hari diusahakan tidur dan bangun. Caranya kita tidur di kamar yang nyaman, di kamar yang nyaman pasti. Ya kamar kalau udah kamar sendiri pasti paling nyaman, meskipun kotor atau gimana pun kamar pasti. Dan tidur di kamar yang nyaman, cahayanya diredupkan, kemudian lakukan hal-hal yang menenangkan sebelum tidur. Meditasi, baca buku kalau yang suka baca ya. Kalau buat saya dulu SMA ya. Kemudian kita bisa juga membuat dan mengikuti jadwal tidur dalam setiap hari. Jangan cuma dibuat tapi juga diikuti ya. Jangan kita buat jadwal tapi udah waktunya tidur, bagian lagi bagian lagi ya. Kemudian matikan alat-alat elektroniknya, terutama handphone biasanya, karena handphone ini mudah sekali dijangkau dan harus selalu ada di sebelah kita. Biasanya tidur juga ditaruh di sebelah tangannya. Itu akan membuat kita mudah sekali tidur, kita akan buka api, lihat-lihat aliran dan lain sebagainya. Nah, itu radiasi dan elektronik itu akan mempengaruhi mata kita dan juga siklus tidur kita, membuat ngantuk, insomnia. Hindari alkohol dan kafein yang membuat jantung berdebar. Jadi tentunya kalau jantung berdebar, kalian akan negatif. Kurangi olahraga, terutama yang malam hari. Kita kalian berolahraga itu adrenalin akan terpacu. Efeknya mirip dengan kafein. Detak jantung akan cepat dan kita akan jadi melek. Kemudian untuk yang terlanjur terbiasa tidur malam atau begadang, itu pelan-pelan dimajukan yang misalnya sekarang terbiasa kabar ya sama temannya sampai jam 1 gitu. Harus sekarang langsung besok harus tidur jam 10 kan. Besok jam 12 sudah tidur, pamit duluan sama teman-temannya ya. Malah dengan subuh sekali tidur aja. Maksudnya jam 12 lagi tidur pelan-pelan menjadi ya. Untuk bangunnya disediakan alarm, misalkan kalau sudah bangun, cuma tidak alarm terus tidur lagi. Harus aktif di pagi hari, ya pagi siang hari harus aktif. Jangan tidur siang, misalkan aktif di pagi dan siang hari, tidurnya malam. Ya. Kemudian redupkan lampu, tutup mata ya masih belum ngantuk, matanya. Badan kita ini sudah dibuat demikian rupa oleh Tuhan. Betul seperti sensor cahaya pada HP, sensor outdoor. Jadi waktu kita tak lihat HP-nya bisa seperti ini. Waktu cahayanya redup, HP saya api redup. Badan kita juga demikian. Ada hormon yang namanya melatonin. Hormon ini akan aktif ketika warna gelap. Jadi memang sudah seharusnya kita waktu malam itu mengantuk dan tidur, sedangkan waktu pagi kita segar. Ya. Jadi saya masih mengantuk di tidur. Dengan peningkatan hormon ini kalian akan terlindungi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Manik Kanaka Setiawan dari Denpasar, Bugis 2. Ini mirip juga pertanyaan dengan Manik dari Denpasar di Bugis 4. Ya, jadi sekalian saya jawabnya mas. Ketika kita berolahraga, haruskah kita memakai masker? Seperti yang kita tahu, tubuh memerlukan banyak oksigen saat berolahraga. Nah, apakah kemudian kalau pertanyaan dari Pak Dede, apakah menggunakan masker saat berolahraga dapat mengakibatkan masalah yang serius untuk kesehatan? Bisa jawab dulu yang itu.
dapat mengakibatkan masalah yang serius untuk kesehatan? Ya, tergantungnya. Jadi tergantung dari individu sendiri masing-masing itu kondisi fisiknya. Contoh kemarin yang beritanya heboh itu kolaps saat sedang bersepeda karena menggunakan masker itu sebenarnya diketahui setelahnya bahwa memang orang tersebut punya masalah. Nah, jadi kalau udah orang yang banyak itu pasti tidak boleh terlalu sampai butuh oksigen lebih banyak. Di saat itu orang harus memakai masker dan aktivitas fisik yang menambah lagi kebutuhan asupan oksigen itu. Jadi saat kurang oksigen, maka yang sering terjadi ke pembicaraan perempuan biasanya kalau aku udah bacain gue baca. Kemudian untuk jawab pertanyaan awal, jadi karena itulah Kementerian Kesehatan dan saya sendiri dokter menyarankan kalau bisa aktivitasnya yang di dalam rumah, ya jadi selain dari aktivitas aerobik karena kalau misalnya tetap ingin olahraga di luar, dari baru mengurangi stres. Kalau memang harus keluar, baiknya tetap menggunakan masker ya. Memang ada resikonya di sini, artinya kalau kita masker kita lagi steril sampai ngos-ngosan kurang oksigen. Ya. Sedangkan kalau kita tidak pakai masker, resikonya adalah infeksi atau penularan COVID. Jadi yang penting ketahui batas dirinya, olahraga secukupnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, intensitasnya sedang. Jangan sampai waktu berolahraga kalau sudah ngos-ngosan bisa istirahat dulu, jangan dipaksakan. Ya, begitu mulai ngos-ngosan, atau gampangnya diukurnya misalkan olahraga teman-teman. Jadi pastikan kalian berolahraga, nafas semakin cepat, tapi pastikan kalian tetap bisa ngobrol dengan teman kalian. Ya, itu intensitas sedang. Jadi kalau kalian sampai lalu terengah-engah sampai ngobrol dengan teman, ini sudah terlalu berat. Baiknya itu dihindari. Ya. Kemudian di sini saya bisa berikan opsi untuk kalian. Risiko untuk olahraga itu ada yang berisiko rendah seperti tenis, karena jaraknya jauh, dibatasi net, lapangannya luas. Ya. Kemudian untuk olahraga intensitas yang risiko rendah sedang itu ada jalan cepat, lari, jogging, racing, dan golf ya, itu risikonya rendah sekali. Kemudian untuk olahraga berenang ini rendah. Sedangkan kalau kalian pergi ke gym, sebenarnya olahraga itu tinggi. Kenapa risikonya tinggi? Karena gym itu mungkin ada yang terbuka, tapi rata-rata gym pasti ruang tertutup. Pastinya terbatas, pasti tidak seperti ruang terbuka, kemudian ramai, satu alat dipakai bergiliran, itu resiko sangat tinggi. Karena kalian akan menyentuh alat-alat yang tidak sesuai dan tidak pernah tahu. Nah, itu sekarang ya. Kita ke pertanyaannya, ini dari Inoman Vidya Baratara Muslim. Saat ini apakah cukup aman untuk menerapkan new normal mengingat angka penularan COVID-19 terutama dari transmisi lokal masih tinggi? Dan apakah benar COVID-19 tidak hanya menyebar lewat droplet, mereka juga bagusnya di sini itu dari internet dan ada smartphone, berita-berita cepat yang menyebar, dan saya senang kalau berita yang menyebar ya. Jadi untuk penerapan new normal sendiri, pemerintah itu tidak akan sama. Jadi pasti sudah ada pemikiran dari berbagai segi, dari
pemikiran lain dari yang seperti misalnya salah satunya dari segi ekonomi, ekonomi kita terputus, itu juga sama aja bahayanya dengan virus ini. Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah sosialisasi, soalnya namanya beradaptasi di sini artinya mengikuti perubahan. Ya, kita tidak mau. Untuk yang pertanyaan mengenai penyebaran tidak hanya melalui droplet tetapi juga airborne. Jadi di sini memang banyak penelitian baru yang mengatakan bahwa penyebaran itu bisa melalui airborne atau tersebutnya aerosol, itu partikel yang lebih kecil dari droplet. Tapi namun demikian WHO belum penelitian tersebut. Jadi setelah dikaji dan ditelusuri oleh WHO, ini diputuskan masih perlu penelitian lebih lanjut karena terlalu masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi juga biasnya pada penelitian ini. Jadi ini kami di medis kedokteran itu kita pasti mengikuti satu sumber upaya hasilnya. Satu WHO, yang kedua pasti dari pemerintah. Pasti ikuti aturan yang sudah dibuat dan itu tidak semua. Untuk penyebaran melalui airborne itu perlu pada kondisi, jadi tidak ada orang, apalagi di ruangan terbuka atau sepertinya sangat mungkin. Di sini memang sudah harus dipertimbangkan penyebaran airborne itu pada tindakan-tindakan medis, misalnya itu yang nanti kalau ada keinginan dari dokter mungkin itu seperti pemasangan alat bantu, itu resikonya tinggi untuk penyebaran airborne. Sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan khusus seperti itu kita perlu memakai masker N95. Jadi sudah sering dengar masker khusus lebih mahal, lebih membuat kalau untuk masyarakat pada umumnya belum diperlukan. Artinya hindari tempat-tempat tertutup, apalagi yang sirkulasinya itu seperti makan terus di klub, jangan lebih dulu ya. Kemudian tempat-tempat ibadah yang terlalu ramai. Bahkan kabar harga pun sebaiknya proses saja atau jangan kerja dulu ya. Oke, kita lanjut berikutnya dari Asna Nur Sifat Pasar Industri. Apakah pada usia remaja seseorang rentan terkena virus COVID-19 dibandingkan anak-anak? Karena seperti yang kita tahu saat ini penyebaran virus SARS-CoV-2 ini dapat menyebar melalui udara. Masih penelitian dari jadi belum atau airborne. Sedangkan kita sebagai kaum milenial tetap ingin bisa melakukan kontak sosial dengan orang lain. Hal terbaik apa yang efektif yang dapat dilakukan selain mencuci tangan dan menjaga jarak di keramaian? Jadi kalau di Indonesia sendiri di kasus karena kemungkinan pada kelompok usia ini seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan kontak sosialnya di luar itu lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya usia-usia yang memang waktunya kita mengeksplor dunia tempatnya sama bersama. Mungkin hal itu yang menyebabkan pada data itu kelihatannya
remaja semakin lebih mungkin alasannya karena anak-anak masih diam di rumah, tentang yang remaja ini yang berkeliaran. Ya. Yang penting tetap ikuti protokol, tidak melarang kalian keluar, karena memang ada imbauan dari pemerintah, tapi kalau kalian dilarang keluar itu artinya lockdownnya, jadi tidak pernah benar-benar dilarang, tapi usahakan kalian penting untuk mengurangi penyebaran virus ini. Yang paling mudah kalian mulailah dari diri sendiri, tidak usah terlalu beruntung yang penting kalian sendiri, keluarga, karena dengan pasti sudah ada meskipun kecil. Menurut saya pertanyaan selanjutnya dari Dewa Gede Adi Mahaputra di Singarajaya, apabila di era new normal sekolah di zona hijau sudah diperbolehkan dan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, apakah bisa terjadi kenaikan jumlah kasus COVID-19? Bagaimana cara menanggulanginya jika hal tersebut? Jadi di sini harus diketahui bagian zona hijau, artinya wilayah tanpa kasus, tidak ada orang yang positif di sana melalui pemeriksaan PCR, standarnya bukan rapid test, atau ada itu tapi itu adalah kasus impor atau bukan penularan transmisi lokal dari luar yang masuk ke dalam daerah, itu disebut zona hijau. Jadi tentunya harapan dari pemerintah tidak akan ada transmisi lokal yang terjadi di zona hijau. Tapi tidak ada yang mungkin kalau ditanyakan apakah bisa terjadi kenaikan jumlah kasus COVID-19 di sana, tentu tidak ada yang bisa menjamin 100%. Artinya bahkan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya jika hal tersebut terjadi? Kalau hal tersebut akan segera dirapatkan. Jadi pemerintah pasti mengambil keputusannya pasti akan diubah dan semuanya tergantung pada keputusan dari pemerintah daerah paling utama. Jadi misalnya yang paling gampang naik status karena dengan naik status zonanya berbawah merah, artinya peraturan pun secara di protokol itu zona jadi yang akan masih diliburkan. Untuk yang selanjutnya dari Nima D, Revalina Pratyani Pasar. Ya. Nah ini bagus juga. Di era new normal saat ini, kolam renang, waterboom dan sejenisnya sudah beroperasi kembali. Jika kita ingin berenang, apa saja yang bisa disiapkan agar kita tetap aman? Dan setahu saya, virus tidak menyebar melalui air kolam renang. Nah, ya. Jadi di sini ya seperti yang saya bilang di awal, berenang ini termasuk aktivitas dengan risiko sedang. Kenapa risiko sedang? Karena di sini protokol salah satunya berenang itu lebih berbahaya dari COVID. Ya. Jadi karena kita tidak pakai masker dan sulit mungkin menjaga lain physical distancingnya, apalagi kalau kolam renang di indoor ya seperti itu sempit, itu akan memperparah risiko penularan. Kemudian waktu kalian berenang itu akan banyak cairan tubuh yang tidak sengaja keluar,
virus. Sebenarnya di sini dari kegiatan bergabung ini adalah transmisi dari orang ke orang. Nah di sini kita sulit memasuki protokol kesehatan. Bukan dari air, karena kalau air kolam renang sendiri, misalkan di baik, air kolam renang itu biasanya sudah mengandung klorin, ya itu klorin itu salah satu yang bisa membasmi virus itu, salah satu disinfektan yang bisa. Dan kemudian dari berbagai penelitian memang tidak terbukti bahwa COVID-19 ini bisa melalui air. Virus ini memang selalu tahu komponen-komponen dari virus ini tanpa seperti orang studi. Jadi dari penelitian yang menunjukkan 19 ini bisa melalui ini. Kemudian yang selanjutnya dari Alma Rosita Firly Yusawanti, pasal minggu 9. Di era new normal seperti ini, masih banyak orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terutama saat berpergian. Bagaimana cara memastikan tersebut supaya dapat menekan lonjakan pasien positif? Dan bagaimana peran remaja dalam memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan di era ini? Di sini sebenarnya segala cara sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, protokol dengan melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, maka tidak dari lingkungan juga sudah itu sudah membantu untuk memaksa orang-orang yang tidak ingin menerapkan protokol kesehatan apapun alasannya itu supaya terpaksa setidaknya sedikitnya memakai masker. Jadi di sini untuk orang-orang yang melanggar protokol itu kembali lagi setiap orang pasti punya pintunya masing-masing. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menyalahkan seseorang. Kita tidak tahu apa kenapa dia sampai harus terpaksa keluar, kenapa dia melanggar protokol. Jadi untuk adik-adik yang ingin aktif memberikan contoh ini bagus untuk melakukan protokol. Paling gampang dimulai dari diri sendiri. Nah, kalian terapkan dulu diri sendiri sebaik mungkin, ingat-ingat, dihayati semaksimal mungkin. Kemudian juga terapkan pada keluarga, jadi tidak jangan dulu jauh-jauh orang di sekitar kalian pun belum melaksanakan. Itu sudah lebih dari cukup. Diri sendiri, keluarga, dan jangan terlalu memaksakan. Boleh kalian sosialisasikan, boleh kalian memberi contoh di teman kalian, tapi tidak perlu terlalu. Artinya di sini ketika seseorang suka setuju dengan maka apa yang kalian lakukan dan dengan mudah akan diikuti. Seorang memang sejak awal tidak suka dengan pernikahan, artinya apapun yang dilakukan pasti ada salahnya. Jadi tidak usah memaksakan. Selanjutnya dari Koma Indra Darmawan yang Gus 6, ya. Apakah ada batas waktu penggunaan masker per hari? Baiknya berapa jam atau berapa hari sekali masker? Jangan sampai berapa hari sekali. Jadi penggunaan masker di sini kalau menurut gugus tugas COVID
masker kain ini setiap jam dicuci dengan baik, dijemur, steril kalau bisa, dan perhatikan juga kerusakan maskernya. Dengan kalau sudah bolong-bolong, ya, karena itu jelas tidak ada gunanya. Dan jangan lupa untuk jadi pernafasannya bagus, malah akan bahaya. Dan kalau ingin mudah-mudahnya sebenarnya waktu ditanya seperti ini, yang saya ingat adalah Dr. Risa. Nah, cantik dan beringat itu disuruh setiap pada masker diikuti. Kemudian dari Putu Aprila, Zerlina, Aluela di Denpasar 2007. Bagaimana strategi untuk memberikan pemahaman tentang kondisi normal kepada remaja agar dapat beradaptasi, mengingat setiap remaja penerimaannya berbeda. Kemudian bagaimana mengurangi reaksi psikologis menerima berbagai berita yang membentuk. Ya, salah satunya dengan sosialisasi seperti dengan sosialisasi yang digencarkan dilakukan ke sekolah-sekolah, target itu akan bisa lebih diperhatikan, dan kemudian dengan bahasa yang dibuat sesederhana mungkin yang sudah dilakukan ke pamflet-pamflet yang tersedia itu tidak ada yang banyak seperti slide yang saya gunakan juga. Mudah-mudahan harusnya itu mudah untuk dijelaskan. Kemudian bisa juga menggunakan narasumber yang disukai, ya, seperti yang saya bilang, kalau karena lebih mudah menggunakan. Mungkin selain dokter, kalau bisa dicoba sosialisasi lainnya dengan tokoh-tokoh yang disukai oleh ya. Kemudian kalau dari pribadi sendiri, pandai-pandai saja mencari informasi, ya. Karena sekarang sudah ada internet dan sudah ada smartphone, jadi pandai-pandailah mencari informasi, cari dari sumber yang jangan menggunakan informasi dari blogspot, dari grup katanya, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Paling gampang yang di Indonesia pasti dari kesehatan. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh semua. Kalian harus selalu mau belajar dan ketika menerima informasi yang berlawanan dengan keyakinan kalian, dan terlalu takut. Baik-baik yang mana yang benar. Dan jangan terlalu memaksakan seperti yang saya bilang. Dari sini terdapat informasi yang dari sumber yang valid. Kemudian yang paling akhir, ketika kalian bingung, ya, karena zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi, yang salah juga berubah. Jadi misalnya kalian batuk 2 hari, dan search di Google, batuk, demam, langsung muncul TBC, ya. Terus ketika kepala, kehilangan nafsu makan, padahal karena misalnya putusin pacar, pakai search di Google, tidak nafsu makan, lemas, sakit kepala, muncul kanker, ya. Jadi jangan terlalu sampai itu. Konsultasikan untuk masalah kesehatan ke pihak yang lebih berkompeten. Di sini sekarang juga kalian sudah konsultasi dengan dokter, tidak harus bertemu online. Salah satunya di Geosader juga sudah ada. Dan saya juga aplikasi. Ya.
Kemudian yang berikutnya dari Nikade Ayu Asmi Dewi di Denpasar, 7 ya. Bagaimana remaja yang aktif dapat melakukan kegiatan di era new normal dari sisi medis? Mengingat banyak kebiasaan lama seperti percepatan yang harus dihindari. Bagaimana itu dapat berjalan tidak mengganggu proses pertumbuhan remaja dari sisi pergaulan. Di sini yang paling utama tetap saya ulangi lagi ikuti protokol yang sudah dibuat dan harus selalu diikuti. Nah, itu yang terbaik untuk saat ini. Kemudian sebagai pengganti salam, kita bisa menggunakan tangan, hati, bungkus seperti itu ya, senyum seperti ini juga cukup, tidak berbagai macam. Kemudian pertumbuhan itu selalu dinamis, bukan selalu. Jadi untuk proses pertumbuhan remaja itu pasti selalu berubah. Diambil positifnya. Jadi misalnya dari zaman dulu, zaman tidak sampai sekarang, ini perubahan itu selalu ada. Jadi kita pasti harus mengikuti arus, ikuti perubahan itu, ambil yang positif. Jangan yang negatif. Tidak bisa kita memaksakan kakakku tak mau, saya udah nyaman bersurat, pokoknya dari dulu bersurat sampai sekarang saya mau bersurat aja, saya nggak mau ya. Ya nanti kerugiannya juga dari ya, karena sekarang semuanya sangat praktis, internet dan smartphone. Kemudian ya justru sekarang menurut saya semuanya sudah serba online ya, bertemu online, bahkan sekarang bisa online, kita bisa berbelanja online. Jadi pergaulan sepertinya sudah lebih terfokus di sosial media. Bahkan menurut saya waktu kalian berkumpul pun kalian akan sibuk dengan HP masing-masing kan, sibuk masih makan Instagramnya. Jadi sekarang ya menurut saya saat yang paling tepat untuk mengambil keuntungan dari virus ini. Kita harus selalu dalam besar sosial online. Kenapa tidak? Sekarang sudah ada aplikasi ini. Kalian bisa grup video call ya. Jadi menurut saya tidak sesulit itu, tidak ada catatan ya. Bisa disarankan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang panjang dari Nyoman Delinda Denpasar dari Gus 8 ya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan mudah menular. Salah satu cara pencegahannya yaitu dengan memperkuat imun tubuh. Nah, imun tubuh dapat diperkuat salah satunya dengan tidur yang cukup. Nah, zaman sekarang begadang itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh remaja. Lalu bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut? Kan tadi sudah tahu apa tidur yang cukup, tahu yang harus dilakukan apa. Kalau masih juga begadang gitu kan? Ya oke, kalian punya kepentingan sendiri mungkin begadang, tugas dan lain-lainnya. Kan dulu pertanyaannya. Ditambah lagi sekarang sudah era new normal, di mana beberapa sudah berjalan kembali dan masyarakat semakin banyak yang keluar. Jadi di sini solusinya sama seperti yang tadi. Yang pertama sleep hygiene, tidur, kemudian sisanya dari mindset sendiri sih. Dan saya bilang sekarang kalian sudah tahu ya benar itu apa, kenapa juga masih melakukan yang salah ya. Tapi benar salah itu relatif, kalau menurut kalian yang salah. Jadi pilihan ada di diri masing-masing. Belajarlah untuk dewasa dan membuat keputusan saat ya.
kalian sudah SMA sekarang, lagi punya KTP, belajarlah membuat keputusan sendiri, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi di sini saya bisa kasih pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Kalian mau begadang dengan resiko corona atau tidur dengan keadaan sehat. Kalau saya sih bukan pilihan, saya mau tidur. Jadi saya disuruh begadang dengan tapi saya ingin tidur, tadi lupa suruh tidur. Begadang juga boleh. Jadi pikirkan orang tuanya, pikirkan saudara-saudaranya. Mungkin kalian memang kuat karena kalian masih muda. Tapi ingat, meskipun kalian tanpa gejala, kalian bisa menata keluarga di rumah tua yang di depan. Kemudian ini sepertinya yang terakhir. Sama. Jadi itu Leona Karisa Dayani dari Denpasar. Pada era new normal ini, bagaimana cara kita para remaja mempersiapkan diri menghadapi gangguan virus corona pada saat memasuki masa sekolah? Jadi, nah kita tidak tahu jelas sekolahnya daring atau online. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan secara online, belajar mengajar secara online. Jadi kita patuhi protokol yang sudah disediakan. Di sekolah online. Kalau sudah diizinkan bersekolah bertemu langsung, itu pasti akan ada regulasi. Ya, jadi aturan itu akan selalu berubah seperti yang saya bilang. Kita tidak tahu beberapa menit lagi terus ada aturan baru, sudah ada protokol baru. Yang jelas kita harus selalu ikuti protokol yang berlaku saat kalian boleh ke sekolah, pasti ada protokol. Misalnya aturan jarak, masker, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk sementara bersama dulu. Yang dibilang ini adalah lima, sehingga kita harus beradaptasi. Nah, seperti inilah cara kita hidup sekarang, cara kita sekolah sekarang. Kita bermain, cara kita bertemu dengan teman-teman yang memang harus mantap ini. Mudah-mudahan segera ada solusi dari masalah ini, dari pandemi ini, vaksin, alat, peralatan yang kurang, dan lain sebagainya, supaya segera bisa hadir bisa normal kembali seperti dulu, bisa keluar tanpa gangguan, tanpa takut dan semua kembali hilang. Ya, untuk pertanyaan yang kritis, saya sudah habis. Itu selama mau melanjutkan, semoga semuanya lancar. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi online dan lain-lain. Sekarang mudah untuk menemukan, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Dr. Auri. Untuk pertanyaannya, ini ada lumayan banyak dok yang ditanyakan dari MPLS hari ini. Saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Lumputus Susila Adnyani. Berapakah usia yang rentan terkena COVID-19? Ini bisa dokter jawab. Untuk usia itu sebenarnya semakin tua, semakin banyak yang penyerta. Nanti kalau untuk batasan yang pasti itu tidak ada, karena ada orang yang 30 tahun. Jadi enaknya
selama 40 tahun juga dengan kondisi yang lebih sehat, kita tidak pernah tahu. Ya, cuman kalau secara epidemiologi ya, angka yang itu yang paling parah ya pada orang-orang dari usia atau di atas para atau persentasenya untuk terkena dan bergejala itu akan sangat tinggi. Dari saya sih sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya, dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kadek Udani Paramita, obat hidroklorin sempat dikatakan dapat sembuhkan COVID-19, tapi uji coba penggunaan obat tersebut dihentikan. Apa ada alasan tertentu? Mungkin dokter bisa menjawab. Hidrokloroquine obat yang itu tidak ada, belum ada yang benar. Obat untuk COVID ada terobosan-terobosan lainnya dari pertanian kemarin yang bisa berjalan. Yang jelas obat yang spesifik sampai sekarang tidak ada. Tapi untuk pengobatan pasien dengan COVID di rumah sakit kita untuk antivirus yang biasa kita gunakan pada infeksi virus lain, dan harapan antivirus tersebut dapat membantu dan membantu pasien pun tidak sama. Artinya antivirus tersebut tidak spesifik membunuh virus. Kalau pengobatannya itu dihentikan, jadi di Indonesia ini selain itu masuk, cepat juga orang menangani. Seperti obat hidrokloroquine ini kemarin, caranya dalam sekejap langsung banyak orang yang nyetok obatnya, jual dengan harga mahal, mengobati dirinya sendiri dengan obat ini. Padahal sebenarnya penggunaan obat ini tidak boleh sembarangan, karena efek sampingnya itu tidak bagus. Bukan sesuatu yang ringan, bukan efek samping obat ini mengantuk, bukan efek samping. Bisa kepada jantung, gangguan serangan, sampingnya pun berbahaya. Jadi namanya penelitian, artinya sesuatu yang masih dikerjakan dengan pengawasan, dengan penuh perhitungan. Ini bukan sesuatu yang pasti dan bukan gold standar. Jadi ketika sudah dirasa hasilnya tidak terlalu memuaskan atau efek sampingnya terlalu berat, akan diambil lagi diganti dengan sesuatu yang baru, tentunya yang lebih efektif dan efek merugikan yang lebih sedikit. Jadi salah satu alasan yang banyak juga kasus efek samping dari jantung yang muncul setelah penggunaan obat ini. Nah, untuk yang sembarangan pakainya, karena orang-orang di sini saya nggak tahu yang kita main berat-berat, menjadi dirinya sendiri, membeli obat sendiri, mengobati dirinya sendiri. Awalnya sangat itu yang berbeda. Jadi kalau Anda tidak tahu, kalau Anda mencari info, carilah detail selengkap-lengkapnya. Jangan baru tahu sana, kita bertindak. Jangan baru baca judul atau terprovokasi. Kalau kalian membaca berita, masalah karena zaman sekarang harus timpal, judul-judul itu clickbait. Hanya yang dibuat supaya sengaja lebih menarik supaya kita tertarik. Intinya harus dibaca, harus didapat. Pertanyaan berikutnya dari Ida Ayu Intan Prami. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Dan apa yang dapat saya lakukan di era new normal ini
untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Terima kasih. Jawabannya bisa. Jadi meskipun kalian tidak bergejala seperti yang saya katakan, kalian cukup kuat, maka virus ini tidak akan cukup kuat untuk membuat kalian sakit. Virus ini ada di dalam tubuh sendiri. Jadi justru kebanyakan orang-orang yang positif atau siapa memang gejalanya tidak ada, atau mungkin hanya satu saja, hanya virus saja, gejala ringan. Tapi itu bisa menularkan. Menularnya sama. Meskipun kalian tidak bergejala, kalian pasti tetap akan berbicara, mencium keluarga misalnya. Dari air liur itu juga bisa menularkan. Tidak harus kita jadi ketika kalian bicara itu, bercandaan saya dulu SMA. Ada teman-teman yang sudah bicara yang hidungnya berlebihan, ya, yang dibilang hujan lokal itu juga. Kemudian dan apa yang dapat saya lakukan di era new normal ini untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Seperti yang saya katakan tadi, saya jawab berkali-kali ya, untuk melindungi diri dan mencegah penyakit, masker itu penting sekali. Meskipun masker tidak 100% ini ada pertanyaan seperti ini. Masker itu kan tidak 100% mencegah, persentasenya rendah sekali. Untuk apa kita pakai? Jadi menurut saya mestinya banyak sekali. Meskipun masker kain efektif rendah, kalau misalnya anggap aja 50%, tetap saja ada 50% yang lagi. Anda tidak pakai masker dan sekarang pasti kena dengan memakai masker kain, bisa menurun kesempatannya menjadi antara kena atau tidak. Masker yang lebih baik, persentase penularannya pasti tidak cuma untuk si penerima, tapi si penyebaran juga. Kita benar-benar menyadari droplet yang keluar dari sekolah. Selain itu, misalnya tidak sengaja kalian menyentuh barang-barang terkontaminasi, misalnya ada droplet di sana, di meja, misalnya di laptop. Ketika tangan kalian kotor dan kalian menggunakan masker, kalian tidak akan mudah untuk menyentuh wajah kalian pada bagian hidung dan mulut, karena di sini ini harus menginfeksi dari saluran pernapasan. Jadi dengan kita tutup seperti ini, itu saluran pernapasan dilindungi. Jadi kalaupun kalian lupa cuci tangan, kalian tidak sengaja memegang wajah dengan hidung dan mulut kalian ini sudah dilindungi. Jadi minimal pakailah cuci tangannya di protokol. Ya, untuk lebih ke hal internal, makan makanan bergizi seimbang, jangan berlebihan, karena vitamin pun kalau berlebihan, ya, gizi seimbang, jangan lupa olahraga, jangan sampai dehidrasi, jangan makan sayuran, minum 18 kali, dan juga protein. Berikutnya pertanyaan dari Dayu Mutiara. Mengapa new normal dilakukan pada saat kasus COVID-19 dengan angka positif sekitar 70.000 orang di Indonesia? Sedangkan pada saat kasus COVID-19 masih di angka rendah, di Indonesia dilakukan karantina. Lalu pertanyaan berikutnya, saya dengar bioskop sudah akan dibuka, walaupun antara tempat duduk per orang diberi jarak, apakah tetap aman jika berada di satu ruangan dengan banyak orang pada saat COVID-19? Oke, saya coba menjawab dengan pengetahuan saya. Ini logikanya bagus sekali. Kenapa justru di saat kasus meningkat malah melakukan di normalnya? Jadi saat kasus masih sedikit, itu juga mudah buat kita untuk memilih orang yang diisolasi dan melakukan karantina itu akan lebih mudah. Tapi ketika semuanya tidak terkontrol,
uh, lebih sulit untuk melakukannya. Jadi daripada tidak sama sekali, paling tidak kita punya protokol yang formal itu akan bisa mengurangi. Dan kenapa diberlakukan new normal? Sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita tidak bisa melihat masalah di dunia ini hanya virus. Kita harus mencegah virusnya menular. Kita harus isolasi, kita harus karantina. Sampai kapan? Ketika kalian di rumah dan banyak lapangan pekerjaan yang mati, ekonomi mati, saya tidak pernah bisa menyalahkan seseorang yang punya pikiran. Kalau saya di rumah, saya mati kelaparan. Kalau saya keluar, saya kena corona, apa bedanya? Jadi tentu lapar ini adalah insting bertahan hidup dari seseorang. Itu yang lebih diutamakan pada corona yang anggaplah kita belum tentukan. Jadi memang banyak segi yang harus dilihat. Ekonomi, dunia, kalau kalian ingin sekali lebih, kita efeknya terhadap perekonomian dan lain-lain. Yang penting selama new normal ini tetap. Kemudian untuk bioskop, di sini bioskop memang mau dibuka. Tapi sebaiknya kalian perhatikan. Saya tidak tahu. Kalau menurut penelitian dari Texas University, bioskop itu pergi ke bioskop menonton bioskop kegiatan dengan resiko tinggi dan berada di ruang tertutup dengan sirkulasi dan kalian bersama banyak orang. Tidak pernah ada yang tahu, meskipun diberi arah akan beresiko. Dan menurut penelitian ini, jadi banyak yang menyarankan saran-saran. Jadi ketika kalian ke bioskop, pastikan sirkulasinya naik. Kemudian pastikan pintu bioskop selalu terbuka atau dibuka setiap 30 menit. Tahu juga regulasi pastinya. Maksudnya untuk pertukaran udara. Cuman kali itu menggunakan udara dari akan dilaksanakan. Yang jelas, kalau pemerintah sudah memberi pasti dengan pertimbangan. Kalau pemerintah sudah mengizinkan sekolah, pasti dengan pertimbangan. Kalau pemerintah sudah mengizinkan bioskop buka, pasti ya. Jadi tetap lindungi diri sendiri. Kalau tidak penting, tidak usah keluar. Dan tahu ke bioskop beresiko. Kalau kan segitunya, kalau nggak nonton bioskop bisa sakit, ini silakan. Tapi kalau tidak sepenting itu akan diisi pasti akan diisi. Itu bisa kita nikmati. Mungkin karena durasi, silakan saya bacakan satu pertanyaan lagi. Ini dari pertanyaan dari I Gusti Ayu Pramudita Maharani. Di era new normal, remaja banyak yang memanfaatkan waktu untuk menonton film atau drama Korea bertemakan bullying dan lain-lain. Akankah hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan psikis dan mental remaja? Dari dokter bisa menjawab. Asal harapannya tidak terlalu tinggi ya. Biasanya kan nonton drama seperti itu tanya-tanya kata lain. Terutama aktor-aktornya yang nonton gitu kan. Yang menarik sih. Kalau mempengaruhi psikis, saya bilang ini baik untuk depresi. Yang kedua baik untuk membuat kalian tetap di rumah. Yang ketiga tentunya baik untuk roda perekonomian orang-orang Korea yang kerja kalau pengaruh yang parah sekali asal jangan berlebihan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena saya cowok, saya mengalami yang namanya begadang main game. Gak jarang saya dengar cerita dari teman-teman saya yang merasa itu
begadang nonton film Korea karena eh, mungkin sudah terlanjur menghayati ya nggak enak kalau emosinya diputus dilanjut besok gitu ya. Yang jelas kalau nonton harus sampai habis gitu. Eh, ya itu dia kembali lagi kalian saya bilang kalian sudah dewasa, kalian mau sleep hygiene tidur tepat waktu, bangun juga, atau kalian menggunakan semasa pilih sendiri dengan ya. Jadi kalau dari nontonnya saja, saya rasa selain dari radiasi dan sakit mata dan begadang itu tidak punya risiko yang signifikan. Tapi lagi itu jangan terlalu mendalami sehingga akan bikin sakit hati. Nanti melakukan stres, stres karena terlalu tinggi melakukan harapannya. Saya kira sih demikian. Baik, mungkin ini satu lagi dok pertanyaannya, dan mungkin ini sedikit mengganggu pendapatnya dokter. Pertanyaannya dari Komang Mas Triguna Arta. Jika memang virus ini dibuat, apakah Indonesia sendiri bisa membuat suatu virus? Terima kasih. Di Indonesia tidak kalah banyak orang pintar dan mekanika yang mungkin bisa membuat virus, tapi saya tidak mengerti itu. Kalau virus yang kita omongin adalah virus penyakit, selama kita tidak bisa membuktikan virus ini dibuat, banyak sekali memang teori yang dari luar, konspirasi, sebagian kita. Menurut saya itu bukan itu kuncinya di sini. Yang ingin kita lakukan di sini, yang ingin saya lakukan adalah supaya kita bisa bertahan hidup. Terlepas dari virus ini dibuat, virus ini alami, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang kita bisa bertahan dulu, melewati semua ini. Kemudian kalau ada yang punya pendapat virus ini dibuat, virus ini disebabkan, virus ini menguntungkan sebagian kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya tidak ambil pusing ketika orang suka dengan saya, yang saya katakan akan mereka terima. Mereka sejak awal sudah tidak suka, tidak setuju dengan dokter, tidak setuju dengan medis. Mereka tidak akan percaya apa yang katakan. Ya, bisniskan. Itu terserah, berpendapat itu ya. Cuma kalau sakit, kalau mencari dokter, kami akan tetap layani. Ya, ini sudah disumpah untuk menangani pasien dengan mungkin untuk kita pasien, tidak pasien. Jadi silakan berpendapat, silakan dipikirkan karena bagus menjadi yang dulu. Ya kalau harapan saya sih minimal yang kalian percayai, minimal apabila ya meskipun lain kalau dibisniskan kesehatan tersebut minimal apa itu ya nggak sulit tangan tolong untuk tidak merugikan orang lain ya demikian terusan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Dr. Aurin. Mungkin untuk sesi tanya jawab dari panitia akhiri karena durasi, karena kita masih ada acara berikutnya. Sekali lagi, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya dari Dr. Aurin. Baik, untuk mungkin dari dokter ada tambahan? Oh enggak, saya mengucapkan terima kasih juga dan beri kesempatan ini. Semoga acaranya lancar, semoga semua sesuai rencana dan tetap sehat. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak dokter. Untuk acara berikutnya, adalah absensi MPLS secara daring. Jadi, absensi MPLS hari ini itu sama seperti absensi MPLS kemarin. Jadi dari kami panitia tidak akan menyebarkan materinya. Jadi silakan peserta MPLS mengumpulkan tugas berdasarkan catatan yang ada peserta catat di link yang bisa kalian lihat di layar. Batas pengumpulan tugas itu sama, jam 8 malam. Silakan dibaca sendiri tugasnya. Di sana sudah ada, jadi ada 2 tugas. Dan perhatikan juga format untuk pengumpulan tugas. Jadi biar tidak menjadi masalah seperti kemarin, jadi pastikan internet dan file yang akan diupload sebagai tugas itu sudah sesuai, biar tidak menjadi masalah di berikutnya. Baik, acara kami tutup. Sekian dari panitia untuk MPLS hari kedua. Jadi dari kami panitia mohon untuk pada peserta untuk memperhatikan kembali dan mengingat kembali tugas-tugasnya, materi yang disampaikan oleh Dr. Aurin, serta arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Agus Satria. Dan juga perhatikan tugas dan batas pengumpulannya. Sekian dari panitia, mohon maaf apabila ada kata dan tindakan yang tidak sesuai. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.